Baiklah, materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama yaitu menggambar dekoratif dengan motif hewan. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan ikan. Yang ketiga, menentukan hasil kali dua bilangan caca. Kali ini kita akan coba membahas menggambar dekoratif dengan motif hewan. Nah, apa kalian masih ingat apa itu gambar dekoratif? Apa ya? Gambar dekoratif adalah gambar hias tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Gambar dekoratif menunjukkan fungsi gambar sebagai hiasan atau motif hias. Seperti pada contoh, kali ini kita akan coba menggambar dekoratif dengan motif ikan. Apa saja ya alat dan bahan yang kalian perlukan? Nah, yang kalian perlukan yang pertama yaitu buku gambar. Kemudian kalian membutuhkan juga pensil hitam dan pewarna. Nah, pewarna yang digunakan kalian boleh memakai spidol, pensil warna, ataupun krayon. Nah, nanti silakan kalian gambarkan di buku gambar masing-masing berupa gambar ikan. Nah, jika sudah selesai menggambar ikannya, kalian boleh beri garis ataupun bingkai di samping gambar ikannya seperti pada contoh. Kemudian, jika sudah selesai menggambar, jangan lupa kalian beri warna sesuai kreasi kalian masing-masing. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan. Ayo, siapa di sini yang suka makan ikan? Wah, anak-anak hebat pasti suka makan ikan. Nah, kalian tahu tidak ikan itu hewan yang hidup di mana ya? Yap, betul sekali. Ikan adalah hewan yang hidup di air. Ternyata ada banyak jenis ikan loh teman-teman. Ada ikan yang biasa kita makan dan ada juga ikan yang biasa digunakan untuk hiasan. Siapa yang di rumahnya punya akuarium? Nah, coba kalian perhatikan jenis ikan apa ya yang biasa dipelihara di dalam akuarium? Nah, ternyata selain ikan, masih ada hewan lain yang hidup di air. Misalnya ada udang, kecebong, dan jentik-jentik nyamuk. Berdasarkan airnya, ikan dibedakan menjadi 3, yaitu ada ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Oke, kali ini kita akan coba membahas ikan air tawar. Nah, air tawar adalah air yang ada di darat. Contohnya itu adalah sungai, danau, atau kolam. Nah, banyak jenis ikan yang hidup di air tawar. Misalnya ada ikan mujair, ikan emas, ikan gurame, ikan gabus, dan ikan lele. Yang kedua yaitu ikan air payau. Apa itu air payau? Air payau adalah air campuran dari air laut dan air darat. Biasanya air payau ini terdapat di muara sungai. Nah, biasanya manusia membuat tambak-tambak di dekat pantai yang berisi campuran air tawar dan air laut. Kira-kira contoh hewan apa saja ya yang hidup di air payau? Nah, contohnya yang pertama ada ikan tawes. Kemudian ada ikan bandeng dan juga ada kerang. Yang ketiga yaitu ikan air laut. Nah, teman-teman, ternyata ada banyak jenis ikan loh yang hidup di laut. Di laut itu ada ikan yang bisa kita konsumsi dan ada juga jenis ikan hias. Nah, contohnya ikan yang ada di laut yaitu ada ikan tuna, ikan teri, kemudian sebentar. Kalian tahu tidak kalau ikan teri itu biasanya suka digunakan untuk membuat ikan asin. Nah,
Kemudian ada juga loh hewan laut yang berukuran sangat besar. Contohnya apa? Contohnya ikan paus. Ikan paus ini dapat berukuran lebih besar daripada gajah. Nah, ternyata kehidupan di laut itu sama seperti kehidupan di darat. Di laut juga ada hewan buas, misalnya ikan hiu. Ikan hiu adalah hewan pemakan daging. Ikan hiu sangat rakus dan ganas. Ikan hiu dapat makan apa saja yang ada di dekatnya. Walaupun penglihatannya kurang baik, penciuman ikan hiu sangat tajam. Ikan hiu dapat mencium bau darah dari jarak puluhan kilometer. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang menentukan hasil kali dua bilangan caca. Yuk kita simak contoh soal yang ada di halaman 149. Pak Tono mempunyai pembudidayaan ikan hias. Setiap bulan, tempat pembudidayaan Pak Tono menghasilkan 140 ekor. Hitunglah berapa ekor ikan yang dihasilkan Pak Tono dalam waktu 3 bulan. Nah, yuk kita hitung bersama-sama. Kita tuliskan dulu informasi apa yang kita dapat. Tempat pembudidayaan menghasilkan 140 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 3 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan. Dalam waktu 3 bulan berarti kita kalikan 3 ya, 140-nya. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, yuk kita lihat. Jadi banyak ikan hias yang dihasilkan dalam waktu 3 bulan adalah 140 ditambah 140 ditambah 140 sama dengan 420 ekor. Nah, dari mana ya 420 ekor ini? Dalam perkalian ditulis 3 kali 140. 3 ini berarti 3 bulan yang tadi ya. 3 dikali 140 sama dengan 420. Nah, kali ini berlaku sifat pertukaran. 3 kali 140 sama dengan 140 dikali 3. Jadi walaupun kita tukar penyimpanannya, dia tetap bernilai sama. Nah, kita akan coba menguraikan terlebih dahulu atau kita pisahkan antara ratusan dan puluhan. 140 itu berarti 100 ditambah 40. Nah, kita akan coba mengalikan masing-masing bilangan dengan 3. Kita coba ya. 3 kali 100. Kita kalikan dulu yang ratusannya ya, karena tadi sudah kita uraikan. 3 kali 100 sama dengan 300. Cara mudahnya kalian tuliskan dulu 2 angka atau 0. Nolnya itu ada 2, jadi kalian tuliskan dulu nolnya, baru kalian kalikan. 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi 3 kali 100 sama dengan 300. Jadi cara mudahnya kalian tuliskan dulu nolnya ya. Kemudian yang puluhannya 3 kali 40. Berapa? Nah, sama seperti tadi, kalian tuliskan dulu nolnya. Karena puluhan itu nolnya 1, jadi kalian tuliskan nolnya 1. 3 dikali 4 berapa ya? 3 dikali 4 yaitu 12. Jadi 3 kali 40 sama dengan 120. Nah, jika sudah, sekarang tinggal kita jumlahkan. 300 ditambah 120 sama dengan, coba kita hitung dari yang paling kanan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya 420. Nah, 420 ini kita peroleh dari ini ya penjelasannya. Seperti itu.